Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok kesekian ingin mempresentasikan 8 kebiasaan efektif manusia. Yang berkelompokkan, silakan pada namanya. Ya, saya Fadil Muhammad Al-Ghifari. Dan saya Iksan Fikri Ismail dan akan dibuka oleh Bapak Padel. Monggo. Ya, langsung saja ke pendahuluan. Kebiasaan merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari diri kita. Kebiasaan adalah hal-hal yang sering dilakukan manusia sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Kebiasaan adalah pola perilaku yang terdiri dari tiga unsur yang saling bertemu, yaitu pengetahuan, keinginan, dan keterampilan. Kebiasaan manusia akan menjadi karakter manusia tersebut. Jika seseorang membentuk kebiasaannya dengan hal-hal yang baik, maka akan terbentuk suatu karakter yang baik pula dalam dirinya. Begitu pula sebaliknya. Jika seseorang membentuk kebiasaannya dengan hal yang tidak baik, maka akan terbentuk karakter yang tidak baik pula. Kebiasaan bisa menjadikan manusia gagal, tetapi juga bisa menjadikan sukses. Siapa dan bagaimana manusia ditentukan oleh kebiasaannya. Lanjut. Kebiasaan terbentuk karena keterbiasaan, sehingga kebiasaan itu pada hakikatnya ditentukan oleh manusia sendiri. Kebiasaan bisa diciptakan juga bisa dilepas. Mula-mula kita membentuk kebiasaan kita, lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita. Prinsip inilah yang digunakan Stephen untuk membentuk 8 kebiasaan manusia yang efektif. Untuk mencapai kebiasaan yang efektif diperlukan paradigma yang utuh dan benar. Paradigma adalah cara seseorang memandang sesuatu, pandangannya, kerangka, acuan, atau keyakinannya. Lanjut. Ya, di bagian pertama ada proaktif. Bersikap proaktif bukan sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, baik di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa mendatang. Dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai, bukan berdasarkan suasana hati dan keadaan sekitarnya. Orang-orang proaktif adalah pelaku usaha perubahan dan memilih untuk tidak jadi korban. Lanjut. Untuk lebih memahami sikap proaktif, maka kita perlu untuk mengetahui lawan dan sikap proaktif yang yaitu sikap reaktif. Sikap reaktif berarti menyalahkan orang lain atas perilaku kita dan memilih untuk melakukan tindakan sesuai dengan suasana hati dan keadaan sekitar kita. Misalkan ada teman-teman kita yang membuat kita marah atau menyakiti kita. Apabila kita bersikap reaktif, mungkin kita akan membalasnya atau mungkin memaki-makinya atau memukul dia. Namun apabila kita bersikap proaktif, maka kita akan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu merusak hari-hariku. Lanjut. Berikutnya adalah merujuk pada tujuan akhir. Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai segala aktivitas dengan mengingat-ingat tujuan akhir yang ingin dicapai. Untuk menjadi seorang yang efektif harus mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai dan dari segala aktivitasnya. Sehingga hal yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan dan mendefinisikan tujuan hidup, visi dan misi. Apabila tujuan akhir telah ditentukan, maka segala aktivitas yang dilakukan harus merujuk pada tujuan akhir. Setiap langkah dan keputusan yang diambil untuk bertindak hendaknya disesuaikan dengan tujuan akhirnya, sehingga hidup ini menjadi terarah. Lanjut. Orang-orang yang efektif sadar sepenuhnya bahwa semua hal diawali dari niat dalam dirinya. Mereka menciptakan misi dalam hidupnya. Mereka memperjelas nilai-nilai yang harus diperjuangkan, selanjutnya membuat prioritas tujuan mana yang harus lebih dulu dicapai. Lanjut. Mendahulukan yang utama. Mendahulukan yang utama artinya mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental, baik tujuan, visi, nilai, dan prioritas. Hal-hal sekunder tidak didahulukan, hal-hal utama tidak dikebelakangkan. Individu dan organisasi memfokuskan perhatiannya pada apa yang paling penting, baik mendesak maupun tidak. Intinya adalah memastikan diutamakannya hal yang utama. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang ini adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir menang-menang berarti bahwa kesepakatan atau solusi memberikan keuntungan dan kepuasan yang timbal balik. Lanjut ke poin berikutnya, berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Dalam berkomunikasi dengan seseorang, kita harus mendengarkan dengan seksama untuk memahami orang lain ketimbang untuk menanggapinya. Kita memulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Kalau orang lain merasa dipahami, mereka merasa ditegaskan dan dihargai, mau membuka diri, sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka serta dipahami terjadi lebih alami dan mudah.
Berusaha memahami ini menuntut kemurahan. Berusaha dipahami menuntut keberanian. Keefektifan terletak dalam keseimbangan di antara keduanya. Lanjut poin berikutnya yaitu wujudkan sinergi. Prinsip dari sinergi ini adalah kebenaran dalam hubungan sosial kita. Dua orang bekerja sama secara kreatif akan mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada jika dilakukan oleh mereka sendiri. Sinergi mengajak kita untuk sama-sama menemukan hal-hal kecil yang kemungkinannya kita temukan sendiri-sendiri. Ide tersebut akan muncul ketika pikiran kita saling mendorong satu sama lain dan ide lain akan bermunculan. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengasah gergaji. Mengasah gergaji ini yang berarti memelihara dan meningkatkan aset terbesar yang dimiliki oleh seseorang, yaitu dirinya sendiri. Mengasah gergaji ini yaitu soal memperbaharui diri secara terus-menerus dalam keempat bidang kehidupan dasar, yakni fisik, sosial atau emosional, mental, dan rohania. Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan efektif lainnya. Lanjut poin yang terakhir, menggali dan menemukan potensi diri serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan potensinya. Dari karakter kedelapan ini, memberi pola pikir dan perangkat keahlian untuk secara terus-menerus menggali potensi yang ada dalam diri manusia melalui semua peran dalam 4 peran kepemimpinan, yakni ada panutan, perintis, penyelaras, dan pemberdaya. Ya, terus kita lanjut ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Ya, Dari bagian 8, terakhir adalah kesimpulan lanjut. 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif yang dipaparkan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 8 Habits of Highly Effective People merupakan pelajaran yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin mengubah dirinya menjadi seorang yang efektif. 8 kebiasaan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mampu merubah karakter seseorang. Taburkanlah satu perbuatan, maka kamu akan memenuhi kebiasaan. Taburkanlah kebiasaan, maka kamu akan memenuhi karakter. Taburkanlah suatu karakter, maka kamu akan menuai takdir. Ya, sekian. Ya, sekian presentasi dari kita berdua. Mohon maaf apabila banyak kelawaknya. Ya, itu memang namanya style. Ya, Wabillahi jadi taufiq wal hidayah. jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jangan lupa subrek. di komen, like, and subscribe.